kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada perkembangan terbaru soal kasus penganiayaan oleh Kapolres Nunukan. Jadi dia katanya justru yang dianiaya itu brigadir lah, tuh prajurit lah kalau di tentara itu, SL atau sersan mungkin ya, lebih tepatnya itu sudah minta maaf pada Kapolres Nunukan. Kata dia sudah selesai masalahnya karena menurut dia yang menyebar video CCTV bukan video, karena itu kan dia divisi IT di Polres Nunukan itu. Orang jadi bertanya, loh sudah dianiaya kenapa dia malah minta maaf? Itu kan pertanyaan banyak orang. Ya justru itu akhirnya orang masuk pada kecurigaan, berarti ada rekayasa tuh supaya minta maaf segala macam, memperkecil kesalahan. Tapi publik menganggap bahwa justru ini yang membuat orang nggak percaya pada polisi itu. Kan soalnya dipamerkan minta maafnya tuh. Mestinya berdua tuh. Itu minta maaf itu kan soal pribadi tuh. Ini komandan memukul anak buah, itu nggak ada soal minta maaf, itu sudah pada proses kesalahan, entah kesalahan prosedur, entah indisipliner dari komandannya yang terlalu emosional. Itu yang ditonton publik justru. Bahwa minta maaf itu adalah antar pribadi, oke, minta maaf. Tapi minta maaf terhadap kesalahan itu harusnya setelah diperiksa, tuh kan. Karena nggak bisa tiba-tiba bawahan minta maaf karena telah buat salah. Itu maaf di luar institusi tuh. Tapi ini kan kejadian di dalam institusi. Jadi kita mesti bedakan. Kalau saling senggol ya minta maaf. Tapi ada pangkat di situ tuh. Jadi kalau pangkat rendah minta maaf, ya itu artinya ada sesuatu yang memungkinkan dia dipulihkan atau dia menganggap salah. Tapi masalahnya kesalahan di antara komandan dan bawahan itu harus diputuskan oleh polisi pengamannya, oleh propam atau apa namanya itu, atau bahkan dibuat semacam panel. Kan itu biasanya begitu tuh. Tapi oke, nggak ada soal bahwa publik menganggap oke, ada permintaan maaf, tetapi hukumnya harus jalan karena orang mau lihat siapa yang salah di situ tuh. Kan nantinya jadi benar dong kalau komandan mukul anak buah, nanti si Kapolsek juga bisa ditampar oleh Kapolda. Kapolda bisa ditampar oleh Kapolri. Lalu bagaimana kehidupan di dalam institusi kalau penyelesaiannya tampar-menampar dan maaf-memaafkan? Kan nggak begitu tuh. Jadi sekali lagi, publik tidak ada urusan dengan personal, tapi publik ingin lihat institusi kepolisian tampil secara manusiawi, memakai kekerasan itu dalam tingkat apapun, merosotkan fungsi kepolisian tuh, sebagai pengayom, dan pengayom terhadap semua orang tuh, termasuk apalagi. Jadi kan orang udah berpikir ya, kalau anak buahnya digampar bagaimana kalau orang biasa tuh kan. Jadi itu sebetulnya yang harus diperbaiki, ada citra itu, dan kita ingin polisi itu betul-betul mewah di dalam penampilannya. Mewah artinya dihargai ya, mulia di mata publik. Ya, oke, silakan diselesaikan secara internal, tetapi yang harus diperhatikan oleh pimpinan Polri adalah persepsi publik ini yang saya kira terlanjur buruk. Jadi nggak bisa dengan cara menyelesaikan secara internal seperti itu, permintaan maaf semacam itu urusan internal polisi lah. Nah, kita tinggalkan Bung Rocky, sekarang ada urusan publik yang saya kira sangat heboh sekarang, dan apalagi ini menjelang liburan, soal pemberlakuan PCR. Ya, jadi orang jadi bingung. Ini logika publik ya, mereka bilang untuk apa lagi gue sudah vaksin segala macam dan tiba-tiba masih harus mengeluarkan duit lagi untuk PCR. Saya lihat sebenarnya seharusnya kalau kita lihat semangatnya sih bagus ya, itu karena mencegah kembali kemudian ada serangan gelombang baru dari COVID. Tetapi orang sudah kadung curiga nih kepada pemerintah, ada apa ini kok mencari duit di tengah kesusahan buat masyarakat, kan gitu. Ya kita tahu dari awal ini PCR ini bisnis, dan sebagai bisnis dia itu monopolistik karena tidak dibuka untuk umum tuh. Bahkan ada sedikit sembunyi-sembunyi itu. Karena itu kita harus curiga bahwa ini PCR ini adalah ya permainan beberapa bukan investor, seperti importir aja. Dan biasanya importir itu adalah rekanan dari partai politik kan. Jadi orang menganggap bahwa ya yang diuntungkan tetap elit partai politik atau elit kekuasaan lah.
yang bisa punya akses langsung pada sistem import yang semi monopolistik gitu. Karena dianggap kedaruratan, maka hanya beberapa orang yang dengan kecepatan aliran uang dan dengan janji pasti dengan janji apa namanya cashback, kan itu yang terjadi kan dalam hitungan ekonomi kan ya paling 200.000, 150.000 tuh tiba-tiba 1,5 juta tuh diturunin 400 masih mahal, sekarang turun 300, tetap ada untung karena dalam perbandingan dengan internasional memang udah berlebih untungnya tuh. Udah berapa tuh hitungan ICW kemarin, udah berapa triliun itu? 10 triliun sampai bulan Agustus saja. Ya. Dan itu kita nggak jelas kalau pemerintah yang pegang itu, ya kan ada prinsip bahwa ya udah digratisin aja kan, bebanin aja pada APBN tuh. Karena ini kan bukan soal sesuatu yang barang mewah tuh. Kan ini kebutuhan untuk mengendalikan COVID. Jadi dianggap nanti bahwa hanya orang kaya yang boleh naik pesawat, yang bisa bayar itu. Padahal urgensinya itu mungkin yang orang kecil justru lebih urgen karena harus datangi keluarga atau tiba-tiba harus memeriksa bisnis kecil-kecilan tuh. Jadi ini intinya tuh, ketidakadilan di dalam penerapan aturan. Ya. Dan yang menarik ternyata ini bukan hanya publik, artinya masyarakat biasa, karena ternyata ini pendukungnya Presiden Jokowi, Jokowi Mania itu mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kemarin ya, hari Selasa, dan menggugat karena ini berdasarkan instruksi dari Mendagri. Jadi Inmen Dagri yang digugat. Ini kan sama aja sebenarnya, meskipun yang digugat Mendagri yang menggugat kebijakan Pak Jokowi kan. Iya kan, ini kan keputusan kabinet tuh. Dan berkali-kali salah di dalam mendelegasikan wewenang tuh. Kan mestinya otoritanya ada pada Menteri Kesehatan supaya kita percaya oke, kalau kalkulasi Menteri Kesehatan lebih masuk akal daripada kalkulasi Menteri Dalam Negeri. Urusan apa Menteri Dalam Negeri ngatur-ngatur PCR kan, keamanan atau apa aja kan, atau perjalanan. Jadi sekali lagi kekacauan di dalam istana itu yang diintip oleh publik. Dan dalam kekacauan itu orang menganggap di situ ada transaksi fee untuk PCR. Sangat mungkin itu bisa dilacak ulang jejak penipuan publik itu kan. Jadi bagus juga kalau dari kalangan Jokowi sendiri lakukan investigasi kan mereka punya akses untuk investigasi itu. Jadi ya melaporkan Tito itu artinya kenapa nggak tanggung, kenapa nggak gugat aja itu kebijakan dari awal yang amburadul dari Presiden Jokowi kan. Kan barusan orang menganggap bahwa salah satu kejeniusan Jokowi adalah menyelesaikan COVID itu. Kan itu salah satu variabel untuk mengukur kejeniusan. Ini barusan disebut jenius, udah berantakan lagi kan. Jadi memang nggak ada kejeniusan di dalam urusan publik, itu dari awal begitu. Tapi nanti orang bilang, loh kok urusan PCR Jokowi lagi yang salah? Iya, memang kalau soal strategis diabaikan, maka yang salah adalah tukang suntik PCR, apa yang salah tuh? Kan tetap itu kebijakan presiden. Ya. Nah, saya membaca di beberapa media sosial ini, memang nadanya semua, tones-nya ini ada tone-nya curiga dengan pemerintah, dan mereka tidak habis pikir, geleng-geleng kepala saja, katanya ini ada aja cara pemerintah ini ngeruk duit dari masyarakat di tengah pandemi gitu ya. Karena mereka berpikir kan kalau sudah vaksin, apalagi vaksin yang kedua, ya relatif aman lah gitu. Ini tiba-tiba masih ketika mau kemana-mana, mau liburan, masih diwajibkan lagi PCR. Dan ini ada rencana, ini bukan hanya pesawat Bung Rocky, semua mode transportasi akan diwajibkan PCR. Ini baru rencana. Jadi betapa mereka ini para importer dan juga rumah sakit atau lembaga kesehatan penyelenggara PCR ini akan panen lagi. Kalau saya mau ke Lampung nih 2 hari lagi itu tiketnya mungkin 300.000, PCR-nya 400.000 tuh kan. Ya. Jadi ilmunya itu nggak nyampe kan. Bagaimana mungkin orang melakukan perjalanan, mengefisienkan perjalanan dengan pesawat, tapi harga PCR-nya lebih banyak dari harga tiketnya itu. Dengan alasan apapun, harusnya PCR itu ya disubsidi aja atau dihitung ulang bahwa mereka yang ambil uang kebanyakan itu
kan ada hak pemerintah untuk nagih. Kenapa menipu publik? Kan dari setahun lalu ini atau 1,5 tahun lalu PCR ini udah menipu publik, nggak bisa begitu dong. Ini dalam keadaan darurat, nipu dan ambil untung banyak. Hanya kan bukti bahwa untungnya banyak, begitu diturunkan masih untung juga kan. Gimana mungkin diturunkan separuh untung? Itu artinya memang curang dari awal kan. Ya, rata-rata pada waktu itu kan 900.000, ada yang seperti Anda sebut tadi 1,2, 1,5, bahkan di luar Jawa itu sampai 2 juta gitu. Tapi oke, kita ambil rata-rata 900.000 saja seperti yang disampaikan oleh ICW itu tadi kan sampai 10 triliun hitungannya, dan kemudian ternyata diturunkan separuhnya jadi 450 juga tetap untung gitu. Ini dalam situasi apapun mereka ini tetap untung terus sementara rakyat yang buntung. Jadi bandingkan saya misalnya kira-kira udah selama pandemi ini mungkin 8-10 kali PCR itu kan. Artinya saya artinya saya dicuri separohnya tuh. Kan saya bayar 900.000, ternyata 400.000 masih untung juga. Artinya setiap PCR saya dicuri 500.000 tuh. Jadi 10 kali PCR saya udah dicuri 5 juta tuh kan. Kan begitu kan? Ya tuh. Jadi semua orang dicuri sebetulnya oleh agen-agen PCR yang punya koneksi dengan kekuasaan, kan begitu intinya tuh. Jadi sekali lagi tipu menipu ini itu bikin publik abaikanlah seluruh sensasi yang hendak dibuat oleh pemerintah seolah-olah kita turunkan. Ya publik anggap dari awal juga lu udah nyolong, lu turunin sekarang masih nyolong juga kan begitu. Pikiran masih begitu. Dan lebih aneh lagi kan ini beredar kembali, ini sebenarnya berita lama ini berkaitan dengan daftar dari perusahaan-perusahaan yang menjadi importer dari PCR ini, alat-alat kepentingan PCR ini. Ada yang nggak masuk akal juga, misalnya perusahaan kosmetik ternyata yang dapat hak untuk mengimpor itu, dan dia kuotanya paling besar gitu. Bahkan ini lebih besar mana? Hanya di bawah BNPB lah, kan BNPB saya kira wajar, tapi ini perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Ini apa hubungannya ini perusahaan kosmetik dengan perusahaan kesehatan kan? Iya, bisa juga ada perusahaan panci aluminium tuh yang import PCR kan. Dan jadi sebetulnya memang gak ada koordinasi. Jadi moral hazard justru terjadi. Keinginan untuk ambil mencuri keuntungan itu terjadi di dalam keadaan rakyat susah. Dan itu berlangsung di mata presiden. Dan presiden tahu itu, karena itu presiden paksa supaya turun ke 300. Karena dia tahu juga masih untung. Jadi dari 900.000 atau rata-rata 1 juta turun ke 300, 700.000 dicolong setiap kali separuh lubang hidung saya ditusuk, itu artinya 350.000 tuh dicolong. Karena 2 hidung, maka jadi 700.000. Gila nih. Iya. Nah, saya kira bagus langkah dari Jokowi Mania ini menggugat lewat PT UN, dan rakyat yang lain saya kira kita dorong untuk melakukan semacam class action gitu, sehingga hal moral hazard semacam ini nggak terus berulang. Iya, diaudit aja kan semuanya. Berapa sih keuntungannya? Ambillah untung 20%, masa untungnya 100%? Kan jadi untungnya 100% kan? Mana ada bisnis untung 100%? Iya. Dari 900 jadi 400 kan dia untung 100% ternyata. Jadi bagian ini yang kita sebut keadilan dalam public policy, mestinya dari awal udah diketahui oleh presiden, atau kalau enggak ya Pak Luhut tahu, Menteri Kesehatan tahu. Toh mereka nggak ngomong, baru sekarang ketahuan bahwa itu nyolong. Artinya mereka juga tahu dari awal nyolong, tapi membiarkan karena ada cashback. Kan begitu kecurigaan jurnalis atau kecurigaan publik sebetulnya kan. Lain kalau dari awal ada kusuk, lalu ternyata ya memang kita udah tahu tuh penipuan-penipuan itu, lalu ada yang diproses. Ini dibiarkan 1,5 tahun, dibiarkan rakyat itu ditipu, diperas oleh bisnis PCR. Ya makanya kemudian orang juga tidak terlalu salah kalau kemudian apapun kebijakan pemerintah, terutama ini berkaitan dengan COVID, termasuk vaksinnya, bahkan COVID-nya sendiri orang jadi ragu-ragu. Ini karena itu tadi saya kira lebih pada krisis kepercayaan yang sudah demikian besar rakyat terhadap pemerintah. Itu dari awal nggak ada semacam bukan empati ya, empati mungkin terlalu psikologis gitu. Nggak ada social policy.
semua sekedar sebagai public policy. Sering kali kita terangkan di sini bahwa public policy itu tukar tambah kepentingan. Social policy itu yang betul-betul berbasis pada keadilan. Jadi hitungan social policy-nya diabaikan demi public policy yang isinya adalah perkoncoan. Dan itu perkoncoan dalam COVID. Dan hasil dari perkoncoan itu adalah manipulasi harga dan manipulasi demokrasi kan. Demi COVID maka diuntungkanlah importir PCR ini. Demi COVID maka dihalangilah ekspresi publik untuk mempersoalkan keadilan. Kan itu kan. Jadi 2 kali kita dihalangi, yaitu pertama untuk menyatakan protes, nggak boleh karena nanti ada berkumpul, COVID nggak boleh. Padahal sebetulnya karena nggak ada protes dari awal, maka curi-mencuri bisnis COVID ini makin menjadi-jadi. Baru sekarang ketahuan tuh. Jangan-jangan diturunin 150.000 juga masih untung. Ya, curiganya begitu, Bung Rocky, karena sejak awal itu tadi, ternyata diturunin separuh juga masih untung, diturunin lagi 300.000. Nah, tapi sekarang ketika 300.000 memang udah mulai teriak nih ke asosiasi rumah sakit, karena menurut mereka itu udah harga pokok lah, harga segitu, jadi nggak ada keuntungannya di pihak pelayanannya. Tapi apapun, sekali lagi itu adalah menunjukkan betapa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah ini semakin rendah. Ini bukan berdasarkan survei ya, tapi berdasarkan reaksi yang muncul dari masyarakat banyak. Ya, betul. Ya. Oke, jadi terima kasih Bung Rocky. Oke. Selamat menghitung-hitung selisih yang dicuri selama 1,5 tahun itu, dan itu adalah hak publik. Yes.